Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Chandra di GNID. Untuk video kali ini masih saya tunjukkan untuk teman-teman pemula yang ingin merakit PC ataupun teman-teman yang seperti saya tetapi masih bingung dalam memilih PSU apa yang akan digunakan dalam rakitan PC kita nantinya. Disclaimer dulu, pada video ini merupakan murni pendapat pribadi saya dan tidak ada maksud untuk menjatuhkan atau meninggikan dari suatu brand. Oke, sekarang kita lanjut saja ke pembahasannya. Yang pertama, sebelum teman-teman memilih PSU apa yang akan digunakan, ada baiknya teman-teman mengetahui apa itu tegangan, arus, dan daya. Tegangan itu merupakan nama lainnya itu voltase atau simbolnya itu V dan satuannya itu volt. Biasa kita temukan di baterai kecil ya, ada 1,5 volt dan sebagainya. Kemudian arus itu current, simbolnya itu I dan satuannya itu ampere. Sedangkan daya atau power atau kita sebut usaha itu simbolnya P, satuannya watt. Daya sendiri itu didapatkan dari atau P itu didapatkan dari V kali I atau dari voltase kali current, volt kali ampere, baru mendapatkan watt. Untuk lebih jelasnya sedikit saya ibaratkan seperti ini ya teman-teman. Tegangan itu sama dengan tekanan, arus itu juga arus, daya itu sama dengan usaha. Bayangkan teman-teman ketika akan melempar batu. Nah, tekanan itu saya ibaratkan otot yang teman-teman untuk melempar. Teman-teman melempar batu itu menggunakan berapa jari atau berapa tangan, namanya seperti itu. Apakah teman-teman melempar batu itu hanya menggunakan 3 jari atau menggunakan satu kepalan tangan? Itu tekanan atau otot yang digunakan. Berapa banyak tekanan yang dikeluarkan. Kemudian arus di sini saya ibaratkan teman-teman kecepatan dalam melempar batu tadi. Semakin cepat batu teman-teman lempar, pasti akan semakin besar usaha atau daya yang digunakan. Kemudian daya atau usaha itu kita ibaratkan tenaga. Jadi kalau kita simpulkan, teman-teman akan melempar batu contohnya menggunakan satu kepalan tangan, kemudian menggunakan kecepatan maksimal, tentu saja usaha atau tenaga yang dikeluarkan pasti akan lebih maksimal daripada teman-teman menggunakan atau melempar batu tersebut menggunakan 3 jari dan kecepatannya pelan, itu pasti usahanya lebih sedikit. Nah, itu gambaran umumnya. Jadi daya atau watt itu merupakan gabungan dari tekanan dan arus ataupun voltase dan current dari listrik. Kemudian yang perlu diperhatikan teman-teman berikutnya sebelum memilih power supply, yang pertama itu teman-teman juga harus mengecek MCB teman-teman atau tegangan listrik yang teman-teman miliki. Biasanya di MCB itu ada tulisannya ya, C4, C6, C8, C10, C12 ataupun biasanya depannya CL. CL4, CL6, CL8, CL10, CL12. Apa itu C? Nah, C ini adalah ampere. Jadi arusnya. Jadi voltase listrik di rumah kita itu semuanya sama, kira-kira 220 volt. Itu dari pemerintah sama ya, dari PLN 220 volt. Kemudian MCB-nya itu arus yang dapat dilewati atau maksimal arus yang dapat dilewati itu berapa ampere. Teman-teman kalau pernah ingat, kalau orang-orang zaman dulu ada yang mengatakan lost string atau tidak ada pembatasnya. Nah, MCB itu berguna sebagai pembatas dan juga istilahnya maksimal daya yang diperoleh di masing-masing rumah. Contohnya kita buat contoh aja lebih mudah. Tegangan di rumah itu 220 volt. Kemudian MCB yang dipakai itu biasanya C10 atau CL10 yang berarti bebannya adalah 10 ampere. Kemudian cara menghitung daya di rumah itu totalnya berarti 220 dikali 10 sama dengan 2200 watt. Itu secara sederhananya seperti itu. Masih ada pengali lagi, tapi secara sederhananya tegangan rumah itu sama-sama 220 volt, yang membedakan adalah ampere atau arus yang mengalir di setiap rumah atau MCB-nya. Kalau MCB-nya 10 ampere itu berarti sampai maksimal 2200 watt. Kalau C6 itu ya tinggal dikalikan dan seterusnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman istilahnya menambah daya listrik, sebetulnya dari PLN itu tegangannya sama 220 volt, yang dibedakan hanya pembatasan arus yang mengalir di MCB tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman jika khawatir dengan tagihan listrik, teman-teman dapat menghitungnya seperti ini. Ini 1 kWh adalah 1444,70. Ini yang kita dapat dari
daya 2200 watt di rumahan ya teman-teman. Kemudian contoh tegangan PC teman-teman diukur kira-kira 400 watt. Teman-teman menggunakannya selama 4 jam. Perharinya teman-teman harus membayar 2.311 rupiah. Kalau kali 1 bulan, kira-kira teman-teman harus membayar 69.345 rupiah. Dan itu cukup tinggi ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman merakit PC, ditentukan dulu tegangan di rumah atau daya di rumah itu berapa watt, kemudian kita tentukan PSU yang sesuai dengan PC kita seperti apa. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan inti teman-teman. Untuk menentukan PSU itu paling tidak ada 5 menurut saya yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada sertifikasi, itu merupakan efisiensinya. Kedua ada garansi produk yang ditawarkan. 3 perlindungannya. 4 daya yang dibutuhkan. 5 harga yang disajikan. Kita masuk ke sertifikasi. Sertifikasi ini biasanya digunakan untuk menentukan efisiensi dari power supply tersebut. Jadi power supply contohnya 850 watt itu tidak semuanya yang tertarik itu 850 watt, tapi ada berapa watt yang istilahnya hilang di perjalanan. Nah, untuk mengetahui berapa banyak efisiensinya, teman-teman bisa membuka 2 web yang terkenal. Yang pertama adalah ini 80 plus. Nah, di sini teman-teman bisa melihat banyak merek atau brand-brand dari PSU. Ada Adata, kemudian pokoknya ada banyak di sini sampai 229 lebih. Teman-teman tinggal dicari di sini, kemudian efisiensinya yang mana. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada 85%, kemudian ada 86% dan seterusnya. Ini pun di atasnya pun harus diperhatikan, ada form faktornya, kemudian tegangannya tadi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan 230, 115, jadi ini harus disesuaikan. Yang pertama adalah 80 plus. Saran saya pertama, jika memilih PSU harus ada sertifikasinya atau harus masuk ke sertifikasinya efisiensi ini. Paling enggak ada di 80 plus, dan lebih baik lagi kalau ditambah satu lagi, yaitu namanya Cybernetics. Ini juga terbaru. Jadi kalau teman-teman memilih PSU teman-teman yang akan teman-teman pilih harus ada di 2 sertifikasi ini, ataupun salah satu, paling tidak ada di 80 plus atau lebih baik ditambah dengan Cybernetic. Nah, di Cybernetic ini keunggulannya teman-teman bisa membandingkan. Ini contoh saya sudah membandingkan. Sama-sama 850 watt daya yang ditawarkan dari 4 brand atau 4 model. Kemudian teman-teman bisa melihat di sini ada average efisiensi. Nah, contohnya di sini NGDP ini 89%, di Quiet 89,8%, FSP Vita GM 90%, dan SPG Core Reactor 2 89%. Nah, setelah average efisiensi ini teman-teman lihat, teman-teman bisa melihat kesimpulannya di sini. Menurut Cybernetic, semuanya ini masuk ke platinum. Nah, semuanya masuk ke platinum seperti ini. Kemudian keunggulannya dari Cybernetic ada noise rating ya teman-teman. Nah, noise ratingnya ada standar plus plus, ada A, A-, A+. Paling baik itu ada A++, plusnya 3 kalau tidak salah ya. Dan paling bawah itu hanya standar polos. Nah, dari ini kita bisa melihat walaupun sama-sama ratingnya di sini menurut Cybernetic platinum, tetapi ada perbedaannya. Kita lihat dari noise rating. Noise rating itu suara yang ditimbulkan dari PSU. Semakin tinggi nilainya atau A++ itu berarti untuk kebisingan dari PSU-nya itu semakin rendah. Di sini kita bisa melihat bahwa NGDP dan FSP ini menduduki lebih baik dari noise ratingnya, lebih baik dari yang lainnya, dari keempat ini. Karena ini A, ini A. Kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi untuk efisiensi persen yang dipakai, ini 90%, ini hanya 89%. Jadi ya sedikitlah persenannya, tapi tetap saja berpengaruh seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya, setelah efisiensinya teman-teman ingat, jadi cari di 80 plus dan Cybernetic.
Yang berikutnya teman-teman cari garansi produk dan perlindungan yang ditawarkan. Ini langsung 2 dan 3 teman-teman. Garansi produk dan perlindungan yang ditawarkan. Teman-teman bisa membuka webnya. Contohnya tadi yang saya buat contoh yang pertama ada NGDP. Nah ini di webnya pun dilihat di sini ada 10 tahun garansi. Biasanya PSU yang sekarang itu memberikan garansi 10 tahun ya. Jadi 10 tahun rusak biasanya diganti. Jadi tidak ada jarang ada yang menggunakan servis PSU. Jadi pengetahuan saya kemudian di forum-forum juga ketika ada PSU rusak itu langsung diganti. Dan ini contohnya NGDP itu 10 tahun garansinya dan proteksinya itu menggunakan di mana ya sebentar. Proteksi yang ditawarkan di sini ada di ini TechSpec. Nah ini proteksi atau perlindungan ditawarkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 proteksi yang ditawarkan. Nanti saya jelaskan sedikit-sedikit ya teman-teman, proteksi ini tuh maksudnya apa. Ini untuk NGDP. Kemudian contoh lain ada Be Quiet, ini juga 10 tahun garansinya. Nah untuk proteksinya pun juga ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 proteksi. Jadi itu yang harus diperhatikan teman-teman, garansinya dan proteksinya ada apa saja selain tadi efisiensi. Contoh lain di sini ada Vita GM 850 watt. Ini di sini tidak ditunjukkan garansinya, tapi di kardusnya itu ada 10 tahun teman-teman. Kemudian untuk proteksinya kita juga bisa lihat di bawah. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang contoh lagi ada dari ini SPG Core Reactor 2 ini yang PSU baru yang sudah masuk sertifikasi, jadi banyak review yang bilang juga cukup bagus. Untuk PSU tadi utamanya menggunakan kapasitor dari Jepang yang terkenal lebih tahan dan lebih baik. Kemudian contohnya ini juga 10 tahun dari SPG Core Reactor, kemudian perlindungannya malah lebih banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 perlindungan. Sedangkan yang FSP tadi sekitar 6, kemudian Be Quiet itu juga 7, NGDP itu jadi 6. Jadi ini menawarkan perlindungan 10 tahun. Tapi nanti kita bahas satu-satu ya untuk perlindungannya. Jadi ini teman-teman, jadi jangan lupa untuk memilih garansi dan perlindungan yang ada. Di webnya pun juga teman-teman dijelaskan kalau ingin lebih lengkapnya ada berapa slot yang digunakan, kemudian berapa kabel yang digunakan, kemudian ATX berapa, itu bisa ditunjukkan. Contoh lagi di FSP Vita ini pun juga ditunjukkan kalau menggunakan single rail. Mana ya single rail, sebentar. Nah ini sistem rel tunggal, berbeda dengan multi rail. Single rail itu yang 12 VHP-wire itu langsung bisa menyuplai maksimal sampai 850 watt. Tapi kalau multi rail itu ini dipisah-pisah lagi. Milik MSI kalau tidak salah itu dipisah-pisah. Jadi ini berapa watt, ini berapa watt, ini berapa watt. Tapi yang terbaru sekarang ATX 3.1 itu langsung bisa menyuplai 850 watt, jadi langsung full di jalurnya, tidak harus dipisah-pisah seperti ini. Nah yang berikutnya daya yang dibutuhkan. Jadi teman-teman pasti dalam memilih PSU pasti 850 watt atau 750 atau 550. Nah bagaimana untuk menentukan daya yang dibutuhkan ini, teman-teman bisa lihat di web atau di internet. Contohnya di sini sudah ada yang menyimpulkan ini 4000 series RTX ya, dari webnya MSI ini ya, ada 850, 1000 watt dan sebagainya. Contoh lain dari Corsair, webnya Corsair ini ada RTX 5070 biasa. Untuk i5 dan Ryzen 5 itu sarannya 650 watt. Kemudian i7 Ryzen 7 juga masih sama, i9 juga masih sama, dan Threadripper 850 watt dan seterusnya. Kalau saya pribadi teman-teman, ketika teman-teman melihat tabel RTX 5070 itu 650 watt, saya ambil yang paling minim itu yang i9 ataupun Ryzen 9 ataupun Threadripper. Kalau
budget teman-teman lebih sedikit lah, kira-kira seperti itu. Untuk ini kalau untuk web ini ya, web Corsair ini untuk 5070 itu 850 watt. Tapi kalau ini untuk E9 sampai 650 watt, saran saya kita ambil yang 750 watt. Kan 750 watt itu juga ada teman-teman, tapi di Corsair ini kemungkinan tidak mengeluarkan yang 750 watt, jadi langsung ke 850 watt. Untuk RTX 5070 Ti, nah di sini paling tidak 850 watt. RTX 5080 ya paling tidak 850 watt, sedang RTX 5090 paling tidak 1000 watt. Kalau teman-teman punya dana lebih bisa dinaikkan satu tingkat 1200. Kalau 5070 Ti ini cukup 850 ataupun 1000. Pokoknya kalau punya lebih bisa dinaikkan ke atas. Jika teman-teman ingin menghitung manual ataupun menghitung lebih spesifiknya lagi, teman-teman silakan cari di Tech Power Up. Contohnya ini RTX 5090 ya teman-teman. Kita tarik ke bawah, dilihat pada bagian TDP-nya. TDP-nya 575 watt. Suggested PSU-nya 950 watt. Jadi teman-teman harus paling minim kalau menggunakan RTX 5090 itu menggunakan 950 watt. Karena 950 watt itu tidak ada. Jadi paling minim dinaikkan 1000 watt seperti ini tadi. Naikkan 1000 watt. Tapi jika teman-teman punya dana lebih, alangkah baiknya diambil sedikit di atasnya, yaitu 1200 watt. Nah, begitu juga contoh lain di sini RTX 5070 Ti. Ini kalau di sini TDP-nya hanya 300 watt, jadi maksimal dapat menarik ke daya dari VGA itu 300 watt dan PSU yang digunakan 700 watt. Tapi jika teman-teman ingin sedikit lebih aman seperti saya menggunakan 5070 Ti dengan 850 watt. Tapi teman-teman jika mengikuti suggested PSU ini ada 750 watt. Tapi kalau saya ikut di atasnya sedikit jadi 850 watt. Harapannya nanti kalau kita update ke Ryzen 9 atau Ryzen 9 jadi masih sanggup untuk menangani hal tersebut. Ataupun kalau teman-teman ingin menghitung secara manual pun teman-teman juga bisa. Teman-teman tinggal cari di Tech Power Up, yaitu prosesor yang teman-teman gunakan. Kalau saya contohnya pakainya ini, itu wattnya agak tinggi, yaitu TDP-nya 105 watt. Kalau ditambah tadi 300 tambah 105 itu kan masih sekitar 405. Kalau kita tambah mungkin komponen yang lain seperti kipas dan sebagainya mungkin maksimal sampai 500 watt. Tapi di suggest PSU-nya di sana itu sampai 700. Nah, karena kita tidak tahu apa yang digunakan, mungkin kadang kipasnya, kemudian RGB-nya, kemudian CPU cooling-nya ada banyak, jadi paling tidak diikuti dari yang Tech Power Up ini. Dan saran saya kalau bisa dinaikkan satu. Jadi kalau 700 tadi naikkan 850 watt, kalau 1000 watt tadi dinaikkan 1200, seperti itu ya teman-teman. Harapannya nanti ketika upgrade teman-teman masih bisa menggunakan PSU itu, jadi tidak perlu upgrade dulu, jadi masih bisa digunakan untuk menyuplai daya. Dan yang berikutnya adalah harga yang disajikan. Oh ya, sebelum harga yang disajikan kita masuk ke tadi ya teman-teman, yaitu perlindungan yang ditawarkan. Untuk perlindungan yang ditawarkan ini saya sudah merangkumnya. Ini tadi saya ambil dari SPG yang 8, karena yang lain 6 dan 7. Yang pertama itu ada OTP atau over temperature. Itu PSU-nya akan menghentikan arus atau terputus jika suhu PSU yang melebihi yang ditentukan. Contohnya di sini ada Vita GM. Itu maksimal PSU-nya operation temperature 40 derajat Celcius. Jika kemungkinan lebih dari ini lebih tinggi, otomatis nanti PSU-nya akan mati. Lebih tinggi itu bisa berbagai penyebab ya teman-teman. Mungkin bisa arus singkat, lonjakan, mungkin bisa kipasnya yang tidak berjalan atau banyak debu dan sebagainya. Yang berikutnya ada OCP, yaitu over current, yaitu arus setiap rel yang melebihi yang ditentukan. Contoh tadi kalau Vita GM itu kan untuk VGA itu 850 watt bisa, tapi ketika lebih dari itu otomatis akan mati. Jadi ini per rel, kalau OCP itu per rel atau per jalur 5 volt, 12 volt dan sebagainya. Kemudian OPP yaitu daya. Kalau daya itu satuannya ingat apa teman-teman? Watt. Jadi kalau teman-teman menggunakan PSU 805 watt tetapi PC kalian
mengambil sampai langsung 1000 watt, otomatis PSU-nya akan mati karena tidak bisa mengangkat watt yang sekitar sebegitu besarnya, dayanya tidak kuat. Jadi PSU itu tidak kuat dayanya, usahanya tidak kuat karena yang dibutuhkan contohnya untuk menyalakan atau untuk mendorong mobil itu 1000 kekuatannya, tapi PSU-nya kekuatannya hanya 8000, jadi tidak bisa menyuplai, akhirnya mati. Berikutnya ada SCP yaitu short circuit, ini ketika ada konslet atau arus pendek bisa mati. Kemudian OVP atau voltage itu tegangan, karena tegangan yang ditentukan itu kan dari PSU masing-masing berbeda. Kalau listrik kita 220 volt, kemudian kalau PSU itu kadang ada yang berbeda, jadi ada 220 sampai berapa seperti ini. Untuk Vitagem itu 100 sampai 240 volt. Jika tegangan yang masuk itu lebih dari 240 volt, otomatis juga akan mati. Jadi PSU ini untuk penjualannya biasanya disesuaikan di negara mana, karena di negara Cina dan negara Indonesia untuk tegangannya itu pasti berbeda seperti itu. Kemudian ada UVP, under voltage, memutus tegangan jika di bawah batas aman karena tidak stabil ya. Contohnya Vitagem tadi itu 100, jika tegangan yang masuk ke listrik rumah teman-teman kok di bawah 100, otomatis PSU-nya juga akan mati teman-teman, karena dianggap tidak stabil, karena di bawah 100 dianggap tidak bisa menyuplai tegangan yang disesuaikan. Kemudian NLO atau no load operation, memutus jika tegangan melonjak tinggi ketika tidak ada beban. Nah, ini ketika PC tidak digunakan tapi teman-teman mungkin teman-teman tancapkan, kemudian teman-teman on-kan PSU-nya tapi PC-nya tidak dinyalakan, tetapi kok tegangannya melonjak tinggi, nah ini otomatis juga akan mati nanti PSU-nya. Kemudian yang terakhir SIP, Surge and Inrush Protection. Ini hampir sama dengan ini SCP. Maaf teman-teman, agak sedikit batuk. Jadi ini hampir sama dengan SCP karena memutus arus lonjakan yang berlebihan atau biasanya karena fluktuasi tegangan yang hubungan singkat. Karena itu terkadang ada yang sudah menuliskan SCP tapi tidak menuliskan SIP, karena tadi seperti merek-merek yang lain ada yang 7, 6 itu tidak ada SIP dan NLO seperti itu. Tapi rata-rata kalau SIP ini sudah jadi satu dengan SCP, jadi terkadang tidak menuliskan. Kalau NLO ini baru ada di SPC korektor, yang lain belum menyebutkan adanya NLO, mungkin karena webnya belum update ataupun bagaimana. Kemudian teman-teman kita masuk ke yang terakhir yaitu harga yang disajikan. Nah, perlu teman-teman yang tahu, ini hanya contohnya, saya ambil yang tadi saya ambil 4 PSU. Nah ini untuk harganya dari yang pertama first player itu 17, kemudian Be Quiet 22 dan seterusnya sampai 16 dari SPG Koreaktor. Jadi teman-teman bisa menentukan kira-kira yang mana, kemudian perlindungannya seperti apa, ini contohnya seperti ini, dan bisa menentukan mana yang paling sesuai dengan teman-teman semuanya. Nah di sini bisa teman-teman lihat sama-sama 850 watt, sertifikasinya juga sama-sama sudah masuk ke 80 plus dan cybernetic, garansi sama-sama 10 tahun, perlindungannya itu hanya sedikit berbeda penambahan, ini sampai 8, ini 7, ini 6, harganya pun terpaut tidak terlalu jauh ya teman-teman, 17, 18, 16 ya mungkin selisih tidak sampai 100.000, kecuali yang Be Quiet, karena Be Quiet dia mengklaim bahwa lebih istilahnya lebih tidak berisik lah daripada yang lain seperti itu. Nah teman-teman bisa melihat lagi nanti di sertifikasinya di cybernetic ataupun 80 plus untuk klaim-klaimnya dari brand-brand tersebut. Yang jelas ketika sudah menentukan itu semua, yang terakhir adalah menentukan harga teman-teman. Jadi itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.